Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dan berkumpul di masjid ini. Di antara amalan yang bermanfaat untuk mayit, almarhum dan almarhumah yang disepakati oleh para ulama adalah sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sekali waktu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggal, tetapi Sa'ad bin Ubadah ini pada waktu ibunya meninggal, dia tidak ada di tempat. Mungkin sedang ada gawian, mungkin sedang merantau dan seterusnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tufiyat. Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha. Pada waktu itu saya tidak ada. Kemudian kata Sa'ad, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Kira-kira kalau saya sedekah atas nama ibu saya, bermanfaat tidak? Qala, kata Rasul, na'am, iyo, bermanfaat. Qala fa inni ushiduka, maka wahai Rasul, saya menjadikan engkau saksi bahwa kebun kurma milik saya ini, ditunjuknya kebun kurma itu sedekah atas nama ibu saya. Ini rawahul Bukhari, ini disepakati riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Cuma kalau sedekah jangan seluruhnya diniatkan untuk almarhum dan almarhumah, karena kita juga butuh pahala itu kan. Maksudnya jangan sampai setiap kali sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Sesekali atas nama kita. Nah, terus ma'asyiral muslimin, sedekah atas nama almarhum dan almarhumah ini sebenarnya secara teknis dia bebas-bebas saja bentuknya ya. Makanya inilah salah satu di antara penguat bahwa memberi makan di malam-malam orang bertakziah itu, jika diniatkan bahwa itu adalah sedekah atas nama almarhum dan almarhumah, sebenarnya dia boleh-boleh saja. Nah, tetapi kan yang kadang-kadang dipakai dalam sedekah, yasin, tahlil, dan seterusnya itu kan kadang-kadang yang dipakai bukan harta orang lain, bukan harta anaknya, bukan harta siapanya, tapi harta dia sendiri, gitu kan? Harta dia sendiri. Sedangkan harta dia sendiri ini juga patut diperhatikan keberadaan dari ahli warisnya. Maka kira-kira begini, kalau mau sedekah menggunakan harta almarhum dan almarhumah,
pastikan bahwa sedekah yang diambilkan dari harta almarhum dan almarhumah itu diketahui oleh seluruh ahli waris. Kemarin saya cerita, di sebagian keluarga yang ada di Sumatera Selatan ini, yang ada di kita ini, kadang-kadang, misalnya terakhir sekali, orang tua itu misalnya terakhir sekali tinggal bersama kita sebagai anaknya. Kemudian dia meninggal di rumah kita misalnya. Lalu kemudian sebagian dari harta milik almarhum dan almarhumah ini kita yang pegang. Atas dasar itu kadang-kadang dalam mengadakan acara tahlilan dan seterusnya itu atas dasar kebijakan dia pribadi untuk mengelola duit yang dia pegang dari duit orang tuanya. Sedangkan dulur-dulur yang lain kadang-kadang tidak tahu. Akhirnya dia sedekahnya, mohon maaf, kadang-kadang sedekahnya agak mewah. Malam ketiga nyembelih sapi misalnya kan. Malam ketujuh nyembelih sapi lagi. Malam 40 nyembelih sapi lagi kan. Sedangkan dulur-dulur yang lain ini sebenarnya butuh dengan warisan itu. Nah, yang seperti ini praktek yang kurang bagus. Karena kalau duit itu habis oleh yang seperti ini, sedangkan ahli warisnya terlantar, sebenarnya itu tidak bagus. Sebenarnya harus diseimbangkan bahwa keberadaan ahli waris itu juga mereka sangat butuh dengan harta waris yang bakal dia terima, tapi akhirnya malah tidak diterima gara-gara bablas terlalu mewah misalnya dari takziah yang diadakan bermalam-malam itu. Nah, ini yang patut menjadi perhatian. Tapi atas nama sedekah, dia disepakati oleh para ulama. Tetapi kalau seandainya sedekah yang dimaksud itu adalah sedekah yang sangat simpel model seperti ini kan simpel sekali kan? Bukan ngajak orang makan ke rumah, bukan. Tapi dia, misalnya, ini sedekah, ini kebun saya, misalnya saya sedekahkan atas nama ibu saya, kemudian kebermanfaatannya untuk umat Islam. Saya misalnya sedekah kebun saya ini misalnya atas nama ibu saya ke Masjid Al-Ikhlas misalnya ya, untuk dikelola. Maka misalnya hasil kebun itu dikelola oleh Masjid Al-Ikhlas, akhirnya jadi sumber pendapatan Masjid Al-Ikhlas, gunanya untuk kepentingan masjid. Jadi modelnya seperti itu. Atau bentuknya misalnya pemberian wakaf, ini hambal. Kemarin waktu ngelis hambal banyak juga yang mengelis atas nama almarhum dan almarhumah. Saya kira ini tidak ada perselisihan di antara para ulama, boleh dan bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah. Ini sedekah. Oke. Yang kedua dulu saya jawab, bersedekah untuk orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Saya sedekah atas nama guru saya. Jawabannya boleh. Kiasnya dengan sedekah atas nama ibu yang tadi disebutkan di dalam hadis. Yang kedua, sedekah dengan dua niat, untuk saya dan untuk almarhum. Sebenarnya saat kita sedekah atas nama almarhum, walaupun niat kita terhadap almarhum, kita sebagai yang mengeluarkan duit sudah dapat pahala insya Allah. Sama seperti kita mengirim bacaan Al-Fatihah kepada almarhum, sebelum sampai ke almarhum, kita yang membaca juga berpahala insya Allah. Jadi baik sikok niat ataupun duo niat, biar supaya lebih pasti, itu semuanya bermanfaat untuk kita yang melakukan dan untuk orang yang kita maksudkan. Baik doa, bacaan Al-Quran dengan khilafiyahnya, atau sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Asalkan itu duit kita ya. Kalau kita sedekah atas nama almarhum, duit dionian, itu dia yang sedekah kan. Dia yang sedekah. Kita cuma ngakali nyoba ya kan. Iya. Ada pahalanya, cuma bukan pahalo sedekah, pahalo menyelenggarakan. Tapi mbek ke dari duit kita nih, bukan dari duit almarhum dan almarhumah. Ya, demikian dulu kita jeda. Jika memang setelah Isya masih ada pertanyaan, mungkin kita masih ada obrolan.
Jika tidak, kita cukupkan di sini. Tidak apa-apa, kita tutup dulu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.